Banyak manusia melanggar masalah ini semaunya sendiri. Kita sudah ada Rasulullah SAW. Saya tulis sebuah buku, mudah-mudahan Allah mudahkan. Allah insya Allah. Saya belum terbitkan sekarang, mudah-mudahan. Judulnya Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa? Buku ini sengaja saya tulis untuk mengingatkan banyak umat Islam, terutama di Indonesia yang sudah bergelar kiai ini, itu mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya bilang mengalahkan? Dia buat ibadah yang dia mau sendiri. Tanya, Pak Kiai, dari mana dalilnya? Nabi pernah kerjain nggak? Nggak pernah. Tapi bagus. Loh, bagus ini di mata Allah dan Rasulnya, bukan di mata kamu, gitu kan? Nggak boleh sembarangan nih. Kalau orang bebas berbuat semaunya, teman-teman sekalian, semua ibadah tidak punya panduan wahyu Al-Quran dan Sunnah, namanya bid'ah. Bid'ah itu apa? Ibadah yang dibuat-buat, gitu kan? Orang mau buat sendiri. Kalau Anda melakukan silakan, terserah. Tapi harus tahu, ada sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang berbunyi, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud." Siapa yang buat ibadah tidak kami contohkan kata Nabi SAW, maka itu akan ditolak atau akan tertolak. Tidak ada gunanya buat dia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Buang-buang waktu, buang-buang biaya dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Saya doakan semua, semoga Allah jadikan kita orang yang di dunia ini mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemudahan, terutama di bagian-bagian yang penting seperti belajar agama, juga dalam masalah ibadah. Wabil khusus nanti semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di akhirat mendapatkan tempat yang terbaik. Ini mimpi semua orang. Kita berbeda dalam berbagai hal, salafi, wahabi dan sebagainya, tetapi sejatinya semua mesti inginnya sama. Di yaumil akhir kita menjadi orang-orang yang beruntung, karena itulah keberuntungan yang sejati. Amin, Allahumma amin. Kalau saya menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah ini, narasi beliau itu sangat provokatif. Jadi membuat satu benteng, membuat satu pemisah, seolah-olah beliau itu yang ikut Rasulullah. Sehingga kiaiku dalam artian panutanku itu Nabi Muhammad. Sementara kamu siapa kiaimu? Kiai-kiai itu kan? Nah, kan itu maksudnya. Bahkan dipertegas dengan narasi-narasi yang wallahu alam. Apa maksudnya? Banyak kiai-kiai yang berani menyaingi Nabi. Ya, bagusnya buku itu nggak terbit. Saya kira kalau buku itu terbit, kiai itu adalah, kalau dalam budaya, itu simbol atau panggilan kepada orang ahli ilmu dalam keagamaan. Apalagi di Jawa atau di Madura. Berani sekali mengatakan kiai, apalagi tidak sebut ya. Kalau dia tidak sebut siapa, berarti orang yang disebut kiai masuk di situ. Menyaingi Nabi, apa maksudnya? Yaitu membuat ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan Nabi. Ini lagi dicontohkan Nabi aja terus. Bahkan Ustaz ini berani sekali menerjemahkan hadis laisa minna itu tidak kami contohkan. Luar biasa itu. Tidak ada satu pun ulama hadis yang mensarah itu adalah tidak pernah kami contohkan. Tidak ada. Tetapi tidak ada dasarnya dari kami. Contoh itu Pak Khalid hanya satu dari varian dasar atau dalil, yaitu hadis fi'liyah. Apakah ucapan Nabi itu semua dicontohkan? Enggak. Apakah ikrar Nabi itu semua dicontohkan? Enggak. Maka maksudnya contoh ini, kalau kita memahami contoh, adalah praktik Nabi. Sekarang misalnya maulid Nabi, memang Nabi nggak pernah maulidan. Tetapi itu ada dalilnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan dalilnya adalah Nabi Muhammad berpuasa tanggal 9 Arafah pada bulan Dzulhijjah. Kata Imam Asyuti dalilnya adalah Nabi Muhammad mengakikahkan dirinya padahal sudah diakikahkan sebelumnya. Ini kan ulama, bukan kiai, Pak Khalid. Maulidan itu bukan produksi ulama, Pak Khalid. Jadi kan yang ente serang itu kan itu maulidan. Terus kalau nggak maulidan paling dia tahlilan, ngasih makan. Itu kiai punya dalil Pak Khalid. Ada asal dari Tawus. Mayitnya orang muslim yuftanuna sab'ata ayyamin. Itu sudah ditakhrij oleh Imam Asyuti, sudah dibahas, dibedel. Kenapa buruk sangka sekali seolah-olah kiai itu mau menyaingi Nabi? Hanya karena ente tidak tahu apa landasan mereka beramal. Ketika diberi dalil, oh itu doif, itu ini, itu. Selalu serangannya itu nggak ada contohnya. Saya tanya sekarang, orang wudhu misalnya, membasuh rambut dengan satu jari dari belakang, itu sah atau tidak sah? Ente bilang tidak sah, ngaji lagi, itu sah. Apakah sama dengan Nabi? Enggak. Nabi tidak pernah satu jari dicolek di belakang. Imam Syafi'i berani mengatakan satu jari dimanapun
tolek depan belakang itu sah. Berani mengatakan Imam Syafi'i itu menyelisihi Nabi, membuat ajaran baru. Ya kalau goblok iya, Imam Syafi'i itu memahami hadis Nabi bukan hanya contohnya bagaimana, enggak. Kadang Nabi membasuh binasiyatiha, kadang membasuh semua. Maka Imam Syafi'i mengumpulkan dua hadis ini. Oh, berarti ini batasan. Artinya tidak harus semua, bisa saja sedikit pun juga sudah sah. Nggak mesti, gimana contohnya Nabi ngusap rambutnya? Kalau begitu berarti nggak ada hukum wajib, nggak ada hukum sunnah. Semuanya harus seperti Nabi. Nggak akan bisa Pak Khalid, nggak akan bisa. Ente sampai kapanpun tidak akan bisa sholat seperti sholatnya Nabi secara sempurna. Tidak akan pernah bisa. Nabi setelah sholat baca apa? Setelah surah, baca ayat ini. Apakah harus baca itu? Enggak. Itu berarti kesunahannya membaca surah. Surah apapun yang tidak pernah dibaca Nabi, selama konsepnya membaca surah setelah Fatihah, itu sudah ikut ajaran Nabi. Kalaupun tidak baca, bukan tidak ikut ajaran Nabi. Ikut tapi tidak sempurna. Inilah artinya kamu faham. Beribadah itu, syariat ini dibangun bukan hanya bagaimana Nabi mengerjakan. Ini kok mau disempitkan kepada bagaimana Nabi mengerjakan. Nabi mandi besar. Apa pernah Nabi mandi besar nyemplung ke laut? Terus tidak boleh. Nabi kalau misalnya pernah nyemplung ke sumur, kakinya dulu apa kepalanya dulu? Terus kita tidak boleh. Dan kalau kita mandi besar, kakinya dulu, bukan kepalanya dulu, itu berarti membuat ibadah baru. Kan gobloknya luar biasa. Hanya karena Nabi tidak pernah mencontohkan, rusak persoalan. Maka hukum itu sudah dijelaskan oleh ulama. Makanya bermadhab. Sudah dipartisi, ini mandi besar itu ada rukunnya. Yang penting rukunnya terlaksana, yaitu seluruh badan kamu basah, kena air, dialiri air. Sunnahnya diawali dari bagian badan sebelah kanan. Kamu mau templung dari bawah pun bukan berarti kamu itu tidak sah. Kalau sudah bukan berarti tidak sah, berarti sah. Sudah sesuai dengan ajaran Nabi, hanya saja tidak sempurna dengan kesunahannya. Itu untuk mematahkan logika bahwa semua harus persis seperti yang dikerjakan Nabi. Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Jadi kan kalau kita memahami begitu, saya sudah muak sekali bicara kitab kita. Ini apa? Berpikir logis saja. Ibadah kita itu satu pun tidak akan pernah sama dengan ibadah Nabi. Secara sempurna. Kesamaannya ya di bagian rukunnya mungkin, atau di bagian yang disunahkan. Hati tidak mungkin bisa sama dengan hatinya Nabi ketika sholat. Nabi itu tidak berpuasa Senin Kemis sepanjang hidupnya. Kita kalau puasa Senin Kemis sepanjang hidup, ya tidak niru Nabi namanya, ya kan? Mau ngomong begitu, kan? Tetapi dengan Nabi menyabdakan puasa Senin Kamis sunnah, maka kita puasa Senin Kemis. Tidak melihat Nabi puasanya bagaimana. Apakah setiap Senin Kemis atau sekali-kali? Enggak. Orang misalnya Isra Mi'raj, dia bersedekah, dia kumpul-kumpul baca-bacaan, itu namanya takhsis. Mengkhususkan ibadah di waktu tertentu. Ulama sudah membahas Nabi mengkhususkan ziarah ke Masjid Kuba setiap Sabtu, maka boleh mentaksis ba'dul ayyam bi ba'dil a'mal malam yakun manhiyan, selama taksisnya nggak masuk yang dilarang. Contohnya taksis puasa di hari Jumat, taksis qiyamul lail di malam Jumat. Itu bukan tidak ikut Nabi, walaupun Nabi tidak pernah melaksanakan malam Isra Mi'raj atau malam nuzulul Quran atau nisfu Sa'ban atau apa itu. Tetapi kan ini mengamalkan ajaran Nabi. Apa yang diamalkan ajaran Nabinya? Ibadah, tahlilan, zikir, bukan amalan Nabi itu. Amalan Nabi berzikir. Mendoakan orang mati, amalan Nabi. Bersedekah untuk mayat, ajaran Nabi. Cuma Nabi tidak menjelaskan kapan waktunya, maka kita memilih. Memang tidak akan pernah dicontohkan oleh Nabi. Kenapa? Karena tidak semua ajaran Nabi itu harus berbentuk contoh. Kalau semua harus berbentuk contoh, Nabi tidak pernah kurban pakai sapi, tidak pernah kurban pakai unta. Nabi tidak pernah bersedekah 1 miliar, tidak pernah bersedekah pakai uang rupiah, tidak pernah bersedekah emas 1 kilo, terus tidak boleh semua. Jadi ikut ajaran Nabi itu, apa yang dilarang tinggalkan, apa yang diperintahkan kerjakan. Kalau tidak ada larangan, tidak ada perintahnya, maka ini ikut yang mana? Kalau sejalan dengan yang diperintahkan, oh berarti masuk kepada yang diperintahkan. Kalau ada di golongan yang dilarang, maka masuk yang dilarang, walaupun Nabi tidak pernah menyebut. Itu namanya memahami agama. Makanya bid'ah itu definisinya adalah kholafah asy-syariah, menentang aturan syariat. Maka ketika mau melarang sesuatu, pertanyaannya apa yang ditentang oleh sesuatu ini? Kamu orang mati, kamu zikir, yang ditentang apa di situ? Apa ada syariat orang mati tidak boleh dizikirkan sehingga ketika kita berzikir menentang? Kalau alasannya nggak ada contoh, aduh. Gitu ya. Ini sudah kehabisan kata-kata ya. Allahumma tidak ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.